Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Ya, video kali ini sesuai judulnya ya. Jadi di sini gue lebih kayak pengen ngasih tutorial atau gue ngajarin gimana caranya kita ikut yang namanya itu Prime List di Huobi. Jadi memang beberapa waktu lalu banyak sekali teman-teman yang request baik di Discord maupun di YouTube maupun chat gue pribadi tentang tutorial untuk ikut Prime List di Huobi. Kenapa? Karena ternyata sejauh ini ya, prime list di Huobi ini cukup menggiurkan, di mana rata-rata project-project yang sudah listing untuk di prime list di Huobi itu mengalami peningkatan atau ROI yang cukup tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini ada datanya, ya. All-time high ROI di prime listnya si koin Huobi Global, di mana teman-teman bisa lihat ya untuk Unbound Finance kemarin tuh mencapai 23 kali lipat, lalu ada Mono X Protocol 30 kali lipat, Ricky Finance 39 kali lipat, Immutable X atau IMX sebesar 59 kali lipat, Gold Fever 70 kali lipat, dan Biconomy yang paling tinggi yaitu sekitar 73 kali lipat atau rata-rata di average itu sekitar 59 kali lipat. Nah, jadi sebenarnya untuk ikut si prime list ini itu sebenarnya cara itu mudah, susah-susah gampang, ada susahnya juga ada gampangnya kayak gitu ya. Dan kalau kita berhasil mengikuti prime list ini atau mendapatkan alokasi di prime list ini, itu bisa dipastikan bahwa kita auto cuan lah ibaratnya, karena rata-rata memang average peningkatannya itu ketika dia prime list listing itu cukup tinggi kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang ini duit cepat ya, duit cepat seperti itu. Nah, next di sini ternyata nantinya di tanggal 4 itu ada prime list selanjutnya, yaitu ERTA token atau ERTA project atau ERTA metaverse. Jadi si ERTA ini adalah sebuah metaverse di mana di sistemnya adalah Hero of Might and Magic game tipe yang terinspirasi dari economic dan social life yang dibangun di jaringan Binance Smart Chain. Teman-teman nantinya di ekosistem si ERTA metaverse ini bisa melakukan eksplorasi dan juga investigasi di berbagai dunia maupun di metaverse si ERTA tersebut. Kayak gitu. Nah, teman-teman nantinya akan memilih spesialisasi untuk meningkatkan statusnya si NFT teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Nah, nantinya teman-teman bisa lihat saat video ini dibuat di linknya ini huobi.com/n/us topik primelist code ERTA, atau nanti linknya gue akan taruh di deskripsi, teman-teman tinggal klik aja. Di sini teman-teman bisa cek ya. Untuk ERTA ini, sell period startnya akan mulai 3 hari lagi, 20 jam kemudian, atau lebih tepatnya di tanggal 4 nanti, kayak gitu. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya ada statusnya, ada pre-event, spot trading, or HT holding, sell period start, dan juga sell period end. Nah, gua akan jelaskan sedikit tentang si prime list ini. Jadi kurang lebih prime list ini adalah launchpad. Cuma kalau di beberapa exchange kan ada launchpad, ada IDO, ada IEO, ada ILO, dan lain-lain. Tapi kalau di Huobi itu sebutannya adalah prime list. Ya, jadi sama aja kayak launchpad, cuma sebutan itu prime list, di mana dia ini punya dua mekanisme. Nah, teman-teman sebelum mengikuti prime list ini, ya untuk mengikuti launchpad ini, teman-teman diwajibkan punya akun Huobi Global dulu. Ya, nah buat teman-teman yang belum punya akun Huobi Global, teman-teman nantinya bisa registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Silakan menggunakan kode referral atau link yang ada di bawah ini, ya, supaya dapat cashback setiap melakukan trading itu 10%. Ya, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi seperti ini, ya. Atau nantinya teman-teman kalau nggak bisa dipakai linknya, teman-teman tinggal buka Huobi Global, habis itu registrasi, lalu untuk di bagian kolom referralnya, teman-teman masukkan P7BY3223. Oke, itu kode referral punya gue, jadi tinggal diisi aja. Nah, setelah teman-teman sudah membuat akun di Huobi Global, ya, teman-teman udah punya akun nih di Huobi Global, teman-teman lakukan KYC. Caranya teman-teman ke bagian profile, teman-teman klik bagian profile baik di website maupun di smartphone aplikasi. Ke bagian profile, habis itu lakukan identifikasi atau KYC dengan cara memfoto KTP dan lain-lain. Pastikan teman-teman sudah lolos yang namanya KYC. Oke, nah setelah teman-teman sudah lolos melewati KYC, maka teman-teman bisa fokus pada cara yang bisa diikuti untuk mengikuti prime list ini. Nah, di sini ada dua cara untuk mengikuti prime list Huobi ini. Nah, tolong didengarkan baik-baik caranya. Jangan sampai salah atau ada pertanyaan berulang. Oke? Nah, opsi pertama atau pilihan pertama adalah daftar melalui undian atau antrian. Nah, untuk khusus si ERTA ini, ya, project ERTA ini itu dialokasikan untuk 2.880 orang.
ya, 2.880 orang saja yang akan diundi, yang akan mendapatkan alokasi kayak gitu ya. Contoh misalnya ada 10 orang yang daftar, ada 10.000 orang yang daftar misalnya, maka hanya diundi pokoknya yang beruntung adalah 2.880 yang berhak mendapatkan alokasi tersebut kayak gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah trading 7 hari atau volume 200 US dollar per harinya, atau satu hari itu teman-teman trading sebanyak 1.400 dolar ya volumenya. Bebas mau token apa aja atau koin apa aja yang teman-teman transaksikan. Pokoknya teman-teman harus melakukan trading dengan volume seharinya itu 200 US dollar selama 7 hari sebelum tanggal 4, atau satu hari itu teman-teman langsung trading 1.400 dolar, itu bebas ya. Ketika teman-teman sudah trading 1.400 US dollar dalam satu hari volumenya sebelum tanggal 4 Januari jam 16:45 waktu Indonesia Barat, itu teman-teman nantinya itu sudah memenuhi syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua adalah teman-teman harus hold atau punya 50 USDT stable coin. Jadi teman-teman siapkan 50 USDT stable coin sebelum tanggal 4 Januari jam 16:45. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan tahap yang satu, tahap yang kedua sudah terpenuhi dua-duanya, habis itu teman-teman lanjut ke tahap yang ketiga. Teman-teman silakan daftarkan ke link Primelist dengan kode ERTA, yang link ini nanti gue kantor di deskripsi. Oke, nantinya di tanggal 4 Januari jam 5 sore ya waktu Indonesia Barat, tanggal 4 Januari jam 5 sore waktu Indonesia Barat, nantinya di sini di website ERTA ini di bagian premisnya nanti ada satu tombol buat teman-teman melakukan registrasi. Nah, saran gua adalah teman-teman pantengin buru-buru registrasi ketika waktunya sudah dibuka. Kenapa? Karena menurut data yang gue dapat dari teman-teman lain yang mengikuti Premis Wobi, itu adalah orang yang dari nomor 1 sampai 2.880 itu yang berhak dapat. Yang setelahnya itu nggak dapat. Jadi yang teman-teman ketika daftar itu akan dapat nomor undian. Tapi sebenarnya yang menurut dari pandangan gua sama teman-teman di Discord, hasil pengalaman itu mengatakan bahwa orang yang daftar duluan paling cepat dia yang dapat kayak gitu. Tapi ya mungkin nantinya hobi akan mengubah menjadi random. Tapi teman-teman coba daftar aja ya, siap-siap langsung daftar. Jadi buru-buru daftar, jangan sampai ketinggalan ketika jam 5 sore tanggal 4 Januari tersebut. Oke ya. Nah, setelah teman-teman sudah menyelesaikan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, maka teman-teman nantinya tinggal tunggu waktu sampai diumumkan apakah teman-teman itu berhak mendapatkan alokasi atau tidak. Kayak gitu. Nah, enaknya mengikuti opsi yang pertama ini, kelebihannya adalah teman-teman kalau dapat alokasinya, dia bilang teman-teman dapat alokasi, maka teman-teman otomatis mendapatkan alokasi sebesar 50 US dollar. Ya, jadi nggak lebih nggak kurang, pokoknya teman-teman langsung dapat alokasi sebesar 50 USDT. Kayak gitu. Itu kelebihan dari opsi pertama. Kelemahan dari opsi pertama adalah kemungkinan teman-teman buat dapat itu sangat kecil sekali, karena ya kayak tadi gue bilang teman-teman harus rebutan dengan orang lain. Anggap ada 10.000 orang yang ikut pun itu baru 2.880 yang diterima, yang diundi yang dapat kayak gitu. Jadi kalau nantinya ada 100.000 atau 1 juta orang yang ikut premis dengan opsi pertama ini, ya teman-teman ya berdoa aja semoga teman-teman dapat alokasi ERTA ini kayak gitu. Kalau teman-teman dapat otomatis langsung auto cuan kalau mengikuti premis ini kayak gitu. Lalu untuk opsi kedua, nah ini opsi kedua adalah opsi Sultan, tapi bisa dibilang opsi yang pasti dapat kayak gitu ya, opsi Sultan tapi pasti dapat ya. Kenapa pasti dapat? Di sini gua akan buka CMC sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah dia ada 2 syarat. Yang pertama adalah hold minimal 300 HT token selama 3 hari ya, selama 3 hari dari 31 Desember jam 23 WIB, jam 11 malam ya, dari tanggal 31 jam 11 malam sampai tanggal 4 jam 11 malam kayak gitu ya. Jadi video ini akan gua upload di tanggal 1 Januari. Jadi teman-teman masih ada waktu buat beli 300 HT habis itu ngehold di wallet hobinya teman-teman. Tapi kalau ternyata kelewatan, ya udah teman-teman tinggal nunggu prime list selanjutnya, karena hobi ini memang akan sering melakukan prime list. Jadi teman-teman gak usah khawatir, buat yang pengen ngehold 300 HT ini silakan kayak gitu ya. Nah, untuk 300 HT itu berapa sih harganya, modal berapa yang dikeluarkan? Biasa ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya gampang aja, teman-teman tinggal
hitung harga HT sekarang di CoinMarketCap dikali 300. Itu simple banget sebenarnya. Tapi masih banyak yang pertanyaan, kok modalnya berapa ya? Jadi di sini gue akan bantu hitung. Teman-teman tinggal buka CoinMarketCap, lalu ketik di search itu HT, ya, Huobi token, teman-teman klik, nanti akan muncul seperti ini. Harga satu token Huobi ini di angka 9,34 dolar saat video ini dibuat. Nah, teman-teman tinggal ke bagian bawah, di sini ada bagian HT to USDT converter. Teman-teman tinggal masukin 300 di sini. Maka teman-teman butuh 2.800,68 USDT, ya. Itu yang teman-teman butuhkan untuk membeli 300 HT. Kalau kita rupiahkan, itu berarti sekitar 39.922.510, atau ya kita bulatin 40 juta lah. Jadi dengan duit 40 juta rupiah, teman-teman sudah pasti otomatis akan mendapatkan alokasi di ERTA Prime List tersebut atau di Prime List apapun di Huobi. Ya, pokoknya teman-teman hanya perlu punya 300 HT token lalu di hold. Oke, ya, itu untuk syarat pertama. Lalu syarat keduanya adalah setelah teman-teman melakukan hold 300 HT, lalu ketika nanti tanggal 4 Desember registrasinya dibuka, so ini 4 Januari ya harusnya ya. 4 Januari tanggal 5 sore, jam 5 sore, 4 Januari jam 5 sore, teman-teman buka website yang tadi yang sama kayak gini, lalu teman-teman tinggal registrasi aja. Nanti ada tombol untuk melakukan registrasi di sini. Ya, tinggal klik registrasinya, maka teman-teman otomatis akan mendapatkan alokasi dari HT tersebut, ya, dengan ngehold 300 HT tersebut. Nah, untuk perhitungan alokasinya seperti apa? Untuk perhitungan alokasinya kurang lebih gambarnya seperti ini datanya, ya. Jadi misalnya teman-teman ngehold 300 sampai 999 HT, itu perhitungannya teman-teman tetap mendapatkan alokasi yang 300 HT. Jadi nggak ada ini, jadi nggak ada perbedaan. Tapi kalau teman-teman ngeholdnya 1000 sampai 2999 HT, maka dihitungnya alokasi yang 1000 HT. Oke, kalau dia masuknya ke 3.000, maka teman-teman 3.000 sampai 4.999 teman-teman dihitungnya 3.000 HT alokasinya. Kayak gitu, atau di angka 150 USDT. Kalau 1.100 USDT, atau 350 USDT. Atau perhitungan lainnya kurang lebih nantinya berapa banyak orang yang nge-hold HT akan dibagikan jumlah yang ada. Kayak gitu. Jumlah alokasi token yang diberikan oleh Huobi tersebut. Oke, jadi bisa kurang, bisa lebih, nggak ada pasti. Oke, kecuali yang teman-teman yang undian itu pasti 50 USDT. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih aja, pengen opsi pertama atau opsi kedua. Bisa dibilang opsi kedua ini ya untuk Sultan lah, 40 juta rupiah kan, karena duitnya juga nggak hilang kemana-mana, HT-nya nggak berkurang, hanya untuk syarat doang, yaitu kelebihannya dari opsi kedua, dan pasti dapat. Tapi buat teman-teman yang modalnya kecil, yang nggak nyampe 40 juta, tapi masih bisa modalnya 50 USDT, teman-teman ikut aja opsi pertama. Oke, untuk melakukan trading volume 200 US dollar per hari atau 1.400 US dollar per hari, menurut gua harusnya itu sih nggak susah, harusnya gampang. Teman-teman pokoknya tinggal rajin aja di satu hari itu melakukan trading aja. Dengan modal 100 dolar atau 200 dolar pun udah bisa gitu loh. Teman-teman tinggal bolak-balik trading aja, cari yang mana, trading sampai volume transaksi total 1.400 US dollar, maka teman-teman tinggal hot 50 HT langsung bisa ikut undiannya kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak dapat, jangan kecewa, masih bisa ikut prime list selanjutnya. Oke, intinya adalah ini kalau teman-teman dapat ya auto cuan, ibaratnya kayak gitu. Ya, itu dari prime listnya seperti ini. Oke, semoga jelas ya tentang prime list dari Huobi Global ini, semoga nggak bingung. Nah, sekarang kita akan fokus dari pembahasan si Project Erta-nya. Kira-kira apa sih Project Erta tersebut? Kayak gitu ya. Kita juga sebelum ikut prime list, walaupun rata-rata itu naiknya tinggi-tinggi, lumayan di atas 20%, tapi bukan 20%, sorry, di atas 20 kali lipat ya. Tapi kita juga harus tahu nih project apa sih yang kita pengen incar dari si premis tersebut. Nah, kita akan lihat video dari si Erta Metaverse tersebut ya. Ini ada videonya di YouTube, teman-teman tinggal lihat, nonton aja. Ya, ini gua akan nyalakan. Soundnya gue matiin ya karena takut dolar kuning. Kita lihat aja. Ya, ini trailernya ya, trailer dari si Erta tersebut.
Oke, jadi nanti metaverse-nya kurang lebih kayak gini. Dia pakai peta dunia, tapi dia sifatnya itu heksagon ya. Sifatnya pembelian tanahnya atau land-nya itu bersifat heksagon. Nanti teman-teman bisa beli tanah dan juga membangun berbagai bangunan di sana kayak SimCity aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya, teman-teman bisa lihat ya dengan membangun berbagai sumber daya, produksi, dan lain-lain, itu teman-teman bisa earning token di atas token itu kayak bertambah gitu sama berkurang. Jadi membangun itu keluar biaya, tapi nantinya itu bisa menghasilkan keuntungan juga di sana. Kalau dari segi grafis sih cukup oke lah ya. Maksudnya kelihatan bahwa si RT ini membuat gamenya ini nggak sembarangan gitu loh. Dari segi grafis pun cukup oke sekali gitu. Ya, teman-teman bisa lihat dari sini dari ekosistem dia. Oke, Erta Metaverse. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk eksklusif gameplay trailernya. Kayak gitu. Ya, untuk websitenya teman-teman bisa buka erta.io nantinya. Ya, di sini ada NFT land sale. Teman-teman bisa membeli NFT landnya, tanahnya yang tadi. Dia ada info bahwa Januari tanggal 17, si Erta Land NFT ini akan naik harga. Ya, akan naik 20% harganya. Jadi kalau teman-teman pengen beli sekarang, ya itu lebih murah ketimbang nanti ketika sudah lewat dari tanggal 17 bakal lebih mahal sih. Kayak gitu. Oke, lalu teman-teman bisa lihat dari land owner benefitnya. Nanti dia akan jelasin benefit tanahnya ini untuk apa aja sih sebenarnya, kayak gitu. Ya, kita skip sedikit, nanti kita lihat seperti apa. Di sini teman-teman bisa lihat untuk tanggal 4 Januari itu prime listing di Huobi. Lalu kita lihat di sini ada advisernya itu Danny Wilson, advisor dari Illuvium. Jadi dia juga ada hubungannya dengan Illuvium dari segi si advisernya tersebut. Ya, lalu dia juga udah masuk di radar, ada AMB Crypto dan juga Bitcoin.com. Oke. Nah, lalu kita coba cek lagi ke bawah, ada apa aja. Nah, kayak gini ya, dia ada ngasih info bahwa buy, rent, and sell. Teman-teman bisa membeli, menyewa, atau menjual tanah hexes atau hexagon yang tadi ya, yang bentuknya itu kayak gini, kotak ya. Bukan kotak sih, apa. Intinya gitulah, hexagon lah. Ya, tanahnya ada bentuk seperti itu ukurannya. Oke. Eh, Next, di sini ada wars and disputes. Nah, dia juga ada kayak sistem war atau perangnya, kayak gitu ya. Jadi ya, kemungkinan besar mungkin nanti teman-teman bisa perang dengan orang lain, dengan kota lain atau landowner lainnya. Nantinya teman-teman akan memperebutkan yang namanya itu sumber daya, ya, resources. Sumber daya yang ada untuk digunakan membangun kota atau membangun prajurit seperti itu. Jadi ya, nantinya ya ada battle-battlenya lah. Oke, nah ini untuk kreatornya, untuk timnya. Teman-teman bisa cek ya, ini juga Doxit, dia juga jelas ada LinkedIn sama Telegramnya. Teman-teman bisa klik aja buat ngecek LinkedIn seperti apa. CEO-nya adalah Linas Kigoulis, lalu ada Aidas Berustis itu CTO, ada Ernestas Jankaustas itu COO, Mastas Vankela itu CMO. Namanya agak susah ya, ada SS-nya gitu loh belakangnya. Ya, teman-teman tinggal cek aja satu persatu. Lalu di sini ada investornya. Investornya cukup menarik. Ada Zen Capital, ada OKEX. Ya, OKEX Venture itu memberikan investasi ke si Erta. Lalu ada LD Capital, ada Shima Capital, ya ada Terra Nova Venture, X21, M6, Polygon Syndicate, Genblock Capital, dan lain-lain. Ya, cukup banyak. Lalu dia juga ada partner yaitu namanya Uraga ya. Jadi Erta mendevelop ini dekat atau dia kolaborasi dengan Uraga sebagai untuk bagian CGI dan juga VFX Game Development Company. Untuk soundnya ya berarti ya VFX. Jadi kurang lebih dia juga ada partner. Di sini sisa sih kayak gini aja ya. Jadi teman-teman nanti tinggal baca-baca aja satu persatu. Oke?
Nah, ini untuk landowner benefit. Jadi, apa sih fungsi dari membeli tanah tersebut? Gunanya apa teman-teman harus membeli tanah tersebut? Jadi nantinya si Erta Globe ini atau di metaverse si Erta ini ada 350 hex land plots. Jadi tanahnya cuma ada 350.000 saja atau terbatas gitu loh. Ya, tanahnya ini bersifat NFT ya. Teman-teman nantinya akan simulasi action dari si pembangunan kota tersebut kayak gitu ya. Nah, fungsi apa aja? Di sini ada 10, dia bilang ya ada 10 fungsi, di mana yang pertama adalah ERTA ini akan menciptakan economic atau social growth untuk di dunia barunya dia atau di dunia ERTA tersebut dengan cara level up dan juga mengengage di NFT marketplace-nya. Teman-teman bisa melakukan penjualan berbagai item atau NFT di NFT marketplace tersebut. Lalu yang kedua adalah ERTA NFT Metaverse ini berfokus pada political influence dan juga manajemen dari teritori yang teman-teman kontrol tersebut. Nah, teritori itu juga bisa menjadi sebagai DeFi instrument ya. Jadi nantinya ada smart contract di sana di mana ada sistem finansialnya ya. Teman-teman nantinya akan berusaha membangun kota tersebut. Lalu yang ketiga adalah territorial disputes dan international conflict rocket NFT value. Nah, dia juga ada konflik antar negara atau antar hexland tersebut. Lalu juga dibangun di Binance Smart Chain dengan sistem governance model dan juga memprovide player ultimate level of political control. Lalu di keenamnya kelima itu ada map ERTA divide by NFT hexagon. Bener ya, hexagon ya tadi ukurannya. Di mana player itu bisa bebas memilih ingin tinggal di mana, belajar dan juga bekerja, lalu mendapatkan ERTA token itu di mana. Begitu. Ya, lalu di sini juga ada NFT price are growing, ERTA digital metaverse is booming. Lalu ERTA land hex extremely value NFT, dozens of companies, players paying tax in ERTA token. Nah, yang menarik adalah nantinya setiap player atau pemain itu kan bisa ke berbagai hexa land yang ingin dituju. Ya, teman-teman bisa bermain di sana, mengembangkan pekerjaan atau apapun itu untuk mendapatkan ERTA token. Nah, selain itu, perusahaan-perusahaan besar kalau ingin pasang iklan di sana di hexa land itu juga bisa. Jadi mereka lebih tepatnya kayak menyewa tanah tersebut untuk melakukan pemasangan iklan. Jadi jatuhnya kayak sandbox aja sih sebenarnya ya. Eh, Kayak Atari, Nike dan lain-lain kan mereka pasang iklan tuh di sandbox. Nah, kurang lebih kayak gitu sistemnya. Oke. Lalu next ada control limited supply of high value hexes. Lalu ada reshape border of countries, take control of scarce resource, ya, memperebutkan sumber daya. Sama Erta Metaverse ini adalah first ever game in DeFi. Sebenarnya sih udah ada beberapa game DeFi yang mengusung sistem game, tapi mungkin kalau untuk di jaringan BSC, Erta mungkin baru pertama kali ya dengan sistem penggabungan DeFi ke Metaverse NFT games. Seperti itu ya. Nah, di sini ada Erta Metaverse nih. Ya, di sini ada tanahnya. Teman-teman bisa lihat harganya. Di sini kalau teman-teman baca bagian USA, Saudi Arabia, Australia, Portugal, Spain, dan juga 15 lebih negara lainnya, harganya itu 500. Lalu China, Indonesia, dan 45 negara lainnya itu 350. Jadi dia pakai peta dunia ya. Lalu ada Rusia, Vietnam, Brazil, Filipina, dan 75 negara lainnya itu 200. Sedangkan water resource atau laut atau sumber daya air itu 100. Ya. Oke, nah di sini untuk hanya penjualan untuk 15.000 land plot NFT. Nah, ketika nanti udah Januari tanggal 17, dia akan harganya naik 20%. Jadi ini kayak jatuhnya apa ya? Promosi, ya, promosi tanah kurang lebih seperti itu. Nantinya juga dia ada kayak tanah eksklusif atau rare, ya. NFT ini ada cities, airport, oil resource. Nah, ini penting ya, kayak sumber daya minyak gitu kan. Itu dibutuhkan itu. Nanti jadi spesial NFT sama dia. Kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman pengen beli tanahnya, mungkin bisa coba klik ini ya. Kita coba klik bagian global ERTA-nya. Nah, kayak gini nantinya. Udah beberapa ada yang terjual ya. Teman-teman bisa lihat yang bagian warna ini, yang hijau hijau biru ini, atau ini sebutannya warnanya apa ya? Sikan mungkin, ya itu yang untuk dijual. Lalu yang hijau ini sudah dibeli atau mint. Lalu yang kuning ini adalah my token, yang
orange adalah reserve. Nah, contoh kita bisa zoom in, zoom out, pakai mouse, pakai scroll. Kita bisa lihat di sini ya. Contoh, kita coba cari yang bagian hijau, ada yang terjual nggak? Nah, yang ini berarti masih for sale, tapi yang ini udah reserve nih. Ini udah ada yang beli, ya. Ini sudah di reserve. Kita coba lihat. Coba kita cari Indonesia. Bentar. Kita putar-putar. Ini di Pacific Ocean. Kita coba cari Indonesia. Berarti, bentar, ini di mana nih? Ini Mongolia. Berarti kalau Mongolia mau ke Indonesia, ini keren sih sebenarnya sih. Dari segi ini lumayan keren. Em, mana ya? Ini mungkin yang terbiasa dengan peta-peta bakal ngerti nih. Atau harus nyari satu-satu nih. Bentar ya. Nah ini ya Indonesia ya. Akhirnya ketemu juga. Cukup sulit dicari. Kalau teman-teman lihat di sini Indonesia ternyata belum ada yang punya loh. Jadi di sini belum ada penjualan tanah di Indonesia. Jadi kemungkinan mungkin nanti kali ya yang ketika sudah kelar penjualan ini yang naik 20%, nah baru Indonesia mungkin baru dijual, baru dibuka untuk tanahnya kayak gitu. Di sini dia sama sekali belum ada penjualan tanah, bahkan di Kuala Lumpur pun belum ada ya, masih not for sale statusnya. Ya, jadi kalau teman-teman nantinya pengen beli yang di Jakarta, boleh nih. Ya, contoh kita lihat Jakarta nih. Di sini ada Jayakarta. Oh, ini keren sih. Sampai di zoom kayak gini dia dia muncul apa dia bener-bener muncul sampai ininya loh. eh Rinciannya. Ini gue udah zoom maksimal ya. Jadi di sini ada muncul rinciannya. Di sini ada Jakarta, Muara Angke, Jakarta Raya, berarti rumah gue deket sini. Ya pokoknya di daerah sini lah. Ini udah termasuk air nih, perairan. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman dapat yang posisi Jakarta ini aja, itu teman-teman sudah menguasai ada berapa macam perairan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya kurang lebih itu ya, 6 perairan ya. Jadi ini masih not for sale. Kalau teman-teman pengen snapping, silakan ditunggu ketika dia nanti sudah bisa dibeli, langsung beli. Kayak gitu. Ya, dia juga ada bandara. Yang penting-penting juga teman-teman kalau bisa dapetin daerah-daerah yang ada bandaranya. Bandara, emas, air, dan sumber daya lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan menurut gue ini dari segi peta ini juga dia benar-benar di finishing dengan baik banget nih, high class sekali. Ya, keren juga sih ini. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah. Nanti teman-teman kalau mau beli tanah silakan. Nah, kita lihat sekarang untuk bagian sosial media dia ya. Untuk Twitternya teman-teman bisa cek di angka 78.000 follower. Dan dia juga cukup aktif. Terakhir dia itu ngepost tentang hobi. Di sini juga ada NFT New Year giveaway ya. Lalu ada Telegram, lalu ada Discord. Discordnya 56.000. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu. Untuk mengikuti prime list-nya, silakan teman-teman kalau pengen ikut prime list dari Project Herta ini disiapkan ya. Teman-teman tinggal pilih aja mau menggunakan cara opsi pertama atau cara opsi kedua. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga jelas. Kalau ada bingung, silakan mundurkan lagi videonya. Kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab di video ini, silakan tanyakan di kolom komentar. Gue akan berusaha bantu jawab. Tapi kalau ada pertanyaan yang sudah ada jawaban di video ini, gue nggak akan jawab. Oke, kalau suka video silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.